8 rancangan peraturan daerah usulan DPRD Kudus ditanggapi Bupati Hartopo dalam rapat paripurna masa sidang kedua dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda Kabupaten Kudus dan pandangan Bupati atas 8 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kudus. Sidang paripurna yang membahas 8 raperda ini meliputi raperda tentang fasilitas pondok pesantren, raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang fasilitas ibadah haji, raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, raperda tentang pelayanan dan perlindungan buruh, raperda tentang sumber daya air, raperda tentang pemberdayaan desa wisata, serta raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. 8 raperda ini nantinya akan digodok oleh 3 panitia khusus yang dibagi berdasarkan urutan raperda. Prakarsa raperda ini diharapkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan situasi dan perkembangan zaman di era globalisasi dan terbukanya akses informasi. Hartopo juga menyepakati 6 raperda yang secara substansial merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. 2 raperda yang dianggap tidak masuk kewenangan pemerintah daerah yakni raperda tentang fasilitas pondok pesantren dan raperda tentang fasilitas ibadah haji yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Fasilitasi pondok pesantren. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengaturan mengenai pondok pesantren sebetulnya bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, khususnya pasal 48 ayat 3, diatur bahwa pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Fasilitasi pondok pesantren sebagaimana tertuang dalam rancangan peraturan daerah berupa bantuan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kiranya yang perlu kita bahas secara mendalam adalah bentuk bantuan keuangan, tata cara pemberian, serta bagaimana pengelolaannya oleh pondok pesantren. Selanjutnya pihaknya menyatakan 8 raperda prakarsa DPRD harus disesuaikan dan digodok betul, mengingat sebetulnya elemen menjadi prioritas namun tetap harus ada aturan yang baku. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan.